Shalom adik-adik. Hari ini kita mau ibadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah berkumpul untuk beribadah. Berkati kami dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi satu pujian hari ini. Kurasa bahagia.
Ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Berkati kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, ajarkan kami dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Udah lama nih kita nggak sekolah minggu bareng-bareng lagi di gereja. Bentar-bentar ya adik-adik sebelumnya, bentar-bentar. Kok ngerasa ada yang kurang nih? Kayaknya kok salah baju deh, bentar ya. Nah, kan udah enak nih, udah enak. Udah kita bisa mulai berangkat ini ya adik-adik. Nah, hari ini, minggu ini, kita itu akan membahas tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan membahas tentang Tuhan Yesus baik. Dimana siapa sih yang masih meremehkan kebaikan Tuhan Yesus? Siapa sih di sini adik-adik yang udah mengalami kebaikan Tuhan Yesus? Yuk, angkat tangan semuanya. Oh, semuanya udah ya pasti ya. Koko juga udah kok pastinya. Nah, sebelumnya kita mau dengar sebuah cerita. Adik-adik udah dengar belum cerita seorang bapak yang mempunyai dua orang anak? Nah, ini tuh anaknya hilang, pergi meninggalkan bapaknya gara-gara hartanya. Udah dengar belum adik-adik? Belum kan? Nah, ini kita dengar oke dengan baik, kita dengan simak dengan baik-baik ya adik-adik, biar kita dapat pelajaran yang kita dapat hari ini, oke? Nah, di suatu hari ada satu bapak yang mempunyai dua orang anak. Sebut saja namanya Budi dan Dono, oke? Budi dan Dono. Budi ini adalah kakaknya dan Dono ini adalah adiknya. Oke? Bisa dimengerti? Wah, susah itu mas, susah diingat tapi sih kayaknya. Oke, gini aja deh yang gampang. Sebut aja kakaknya namanya Raymond, adiknya namanya Ricky, oke? Ah, itu. Oke, oke, oke. Nah, di mana Raymond ini adalah anak sulung, Ricky ini adalah anak bungsu.
Nah, suatu ketika di mana kakak beradik ini nyamperin bapaknya, ayah, papa, minta uang dong, minta harta kekayaan. Nah, seorang ayah ini, bapak ini, ngasih harta yang setimpal, seimbang. Jadi kakaknya segini, adiknya segini, sama dibagi rata. Jadi agar tidak ada yang protes, marah-marah gara-gara tidak rata dibaginya. Nah, di situ ada perilaku yang berbeda dari antara kakak dan adik, di mana kakak ini yang Raymond tadi, dia itu menyimpan hartanya untuk menabung untuk masa depannya nanti. Nah, ada adiknya, adiknya ini dia itu menjual semua hartanya, menjual semua harta yang dikasih oleh bapaknya, kemudian dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia pergi jauh menikmati hartanya yang sudah dia dapatkan dari jual barang tersebut. Nah, seketika dia sudah sampai ke kota tujuannya, nah dia berfoya-foya di sana adik-adik. Dia beli ini, beli mainan, beli HP, beli PS. Enggak ya, enggak kayak gitu, oke. Zaman dulu belum ada adik-adik yang kayak PS, kayak handphone, kayak gitu-gitu. Dia berfoya-foya, dia minum minuman mabuk, terus pokoknya dia berfoya-foya, dia menghamburkan hartanya setiap hari adik-adik, diulang-ulang, seterusnya, terusnya, terusnya, sampai seketika kota itu dilanda dengan kelaparan yang sangat lama, sehingga dia bisa jatuh miskin gara-gara harta yang sudah difoya-foyakannya itu habis, ludes, tidak ada yang tersisa sama sekali. Pokoknya dia jatuh miskin, semiskin miskin miskin miskinnya pokoknya. Nah, suatu ketika dia itu berpikir, aduh, kalau kayak gini terus saya tidak bisa mencari uang nih, saya tidak bisa hidup di kota ini. Ketika dia pergi ke suatu tempat, tempat orang yang memelihara babi, dan dia bekerja di situ. Dia mencoba bekerja di situ agar mendapatkan uang untuk kehidupannya ke depan, agar dia bisa beli makan, dia bisa kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan tetapi seketika ia dicampakkan dengan pemiliknya dan dia makan, pas kerja itu tuh makan siang, dia itu makan makanan babi, adik-adik. Tahu nggak sih makanan babi itu apa? Nah, makanan babi ini kayak gini nih, lihat di sini. Seng. Nah, di situ. Itu tuh makanan babi, kayak makanan sisa-sisa, kayak makanan yang sudah busuk-busuk dikumpulkan terus dikasih makan ke babinya. Kayak gitu adik-adik. Nah, suatu ketika dia melihat, dia berjalan ke dekat rumahnya bapaknya itu, dan seketika dia melihat bahwa wah, banyak sekali ya pekerja-pekerja bapaknya ini. Dia dikasih gaji yang sangat banyak dan hidup dengan berkelimpahan di sana. Dan seketika anaknya itu tersadar seperti kayak, aduh, kenapa ya? Dulu saya meninggalkan bapak saya, terus banyak kesalahan yang saya buat kepada bapak saya. Apakah bapak saya bisa memaafkan saya? Apakah bapak saya masih bisa menerima saya di rumah itu? Dia berpikir seperti itu karena apa ya? Coba kita pikirin deh adik-adik. Misalnya Koko nih, ninggalin orang tua, ninggalin rumah, berapa lama, sebulan, 2 bulan, terus hilang tanpa kabar, terus udah bawa uang kabur orang tua, kayak gitu. Jadi kayak orang tua tuh, aduh, nih punya anak, kabur jauh-jauh, gak ada kabar, uangnya dibawa banyak lagi. Nah, di situ kayak berpikir, oh ini dosa besar sih kayaknya. Kayak, aduh, udah ninggalin orang tua, bawa uangnya orang tua lagi, terus nggak ada kabar sama sekali, bikin orang tua khawatir. Nah, anak ini berpikir di situ, apakah saya akan diterima ya
Saya takut bapak saya mengusir saya dari rumah. Nah, seketika besoknya dia pergi ke rumah bapaknya, dia jalan ke rumah bapaknya, tek, tek, langkah demi langkah, dan bapaknya itu melihat adik-adik. Bapaknya itu melihat anak ini berjalan ke rumahnya dan datang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Di mana bapaknya itu menyambut dengan kasih seorang bapak. Dia menyambut hangat anaknya itu. Hai nak, kamu kemana saja? Dan dia tidak memarahi anaknya. Dia menyambut dengan penuh belas kasihan, penuh kasih sayang. Dan anaknya itu kayak terpukul dan sedih hatinya. Kayak terlalu, saya itu terlalu berpikir jauh kepada bapak saya. Dan yang terjadi adik-adik, bapaknya ini memberikan jubah yang begitu bagus, cincin di jarinya, dan juga sepatu yang bagus di kakinya. Dan juga bapaknya ini membuat pesta yang sangat besar dan sangat meriah di rumahnya ini, karena anaknya yang bungsu ini sudah pulang ke rumah, sudah kembali ke rumah. Nah, ceritanya seperti itu adik-adik, dimana kayak Tuhan Yesus itu baik banget ya. Bisa digambarkan dengan bapak-bapak ini, dimana Tuhan Yesus itu maha mengampuni meskipun kesalahan kita yang kita perbuat itu sebesar apapun. Jika kita ingin merelakannya dan kita ingin meminta maaf dengan tulus kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan dengan catatan ya adik-adik, jangan diulang lagi. Oke? Nah, seperti itu kebaikan Tuhan Yesus, di mana dia menerima anak-anaknya dan dia menaungi anak-anaknya, dia sayang sama anak-anaknya, dan dia tidak akan pergi meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Tetapi kita juga harus tahu diri di mana kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita harus mengakui Tuhan Yesus dengan iman kita. Kita harus baca firman Tuhan tiap hari, kita berdoa tiap hari, kita puji dan sembah Tuhan Yesus tiap hari. Kayak gitu teman-teman, adik-adik. Jadi, kalian sekarang tahu kan betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, segitu dulu aja firman Tuhan dari Koko. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Nah, buat ayat hafalan, nanti Koko taruh di deskripsi ya. Nanti kalian jadi, kalau yang tidak memperhatikan video ini sampai akhir, dia tidak akan tahu ayat hafalannya. Oke? Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Sudah mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan tadi ya Tuhan, agar menjadi rema ya Tuhan, agar menjadi pengingat untuk kita semua ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik ya Tuhan, tanpa memandang apapun, tanpa memandang fisik, memandang hati. Engkau yang sangat baik ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Sebentar kita akan berpisah satu sama lain. Berkatilah ya Tuhan dan beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa.